Shalom, selamat hari Minggu untuk kita pada saat ini, seluruh jemaat dimanapun berada di Minggu Judika 21 Maret 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, perkenankan saya menyapa seluruh jemaat dan juga para hambanya. Kiranya semua kita dalam keadaan sehat. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita diambil dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ilmu tanpa agama pada hakikatnya adalah buta. Agama tanpa ilmu pada hakikatnya lumpuh. Sekali lagi, ilmu tanpa agama pada hakikatnya adalah buta. Agama tanpa ilmu pada hakikatnya adalah lumpuh. Perkataan Albert Einstein, seorang ahli sains. Kita sudah pernah mendengar nama besar seorang Albert Einstein. Bisa mengatakan demikian karena dia adalah merupakan seorang ateis, tidak penganut agama Kristen, akan tetapi dia bisa mengatakan sebuah kalimat yang sungguh sangat indah di dalam hidup kita Minggu Judika pada saat ini. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Sebuah perkataan yang harus berjalan berbarengan. Sebuah perkataan yang harus berjalan beriringan antara ilmu dengan agama dan sebaliknya agama dengan ilmu. Jika kita mencari keadilan, jika kita mencari keselamatan, itu hanya ada pada Tuhan Allah. Karena Dialah semua, karena Dialah muara yang paling utama dalam kehidupan orang Kristen. Ketika kita mencari keadilan dan keselamatan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Akan tetapi sering sekali kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya dalam iman kita, dalam doa kita, kita sering sekali mengatakan kita sebagai orang percaya. Akan tetapi ilmu dengan agama itu tidak berjalan dengan berbarengan. Atau sebaliknya, agama tersebut tidak berbarengan berjalan dengan ilmu tersebut. Yang terjadi adalah suatu kepincangan, di mana kita sering sekali mengandalkan pengetahuan kita untuk mencari keadilan dan keselamatan. Akan tetapi kita lupa untuk berdoa. Dan sebaliknya juga, kita sering sekali mengatakan adalah orang Kristen yang taat, akan tetapi kita menolak perkembangan ataupun kemajuan zaman pada saat ini. Itu juga salah. Itu sebabnya tadi dikatakan ilmu tanpa agama pada hakikatnya adalah buta, dan agama tanpa ilmu pada hakikatnya adalah lumpuh. Marilah berjalan dengan
berbarengan, berjalan dengan bersamaan, supaya semuanya berjalan dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kristus pokok keselamatan. Itulah yang menjadi topik minggu kita pada saat ini. Nas kita pada saat ini secara sistematis yang ingin dikatakan, yang pertama adalah apa, yang kedua mengapa, dan yang ketiga siapa. Apa, mengapa, dan siapa. Kita masuk kepada sistematis yang pertama. Apa yang ingin dikatakan nas kita pada saat ini? Yang ingin dikatakan nas kita pada saat ini, apa yang ingin disampaikan? Apa itu keselamatan? Apa itu keadilan? Nas kita pada saat ini berbicara keselamatan adalah merupakan pemberian ataupun anugerah dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Itulah kalau dikatakan apa yang ingin dikatakan melalui nas kita pada saat ini. Apa itu Melkisedek? Melkisedek adalah merupakan lambang Kristus, seperti yang tertulis di Ibrani 7 ayat 3, yaitu tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Itulah yang dikatakan apa itu Melkisedek. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Ya. Saudara-saudari, keadilan dan keselamatan, inilah yang perlu untuk kita dapatkan untuk menyelamatkan kita di situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, di situasi serba sulit pada saat ini, karena kita masuk kepada situasi ataupun problema yang sangat luar biasa pada saat ini. 1 tahun sudah berlalu, 1 tahun kurang lebih kita menjalani masa-masa sulit pada saat ini. Siapa yang dapat membantu kita? Apa yang ingin dikatakan melalui situasi ini? Yang ingin dikatakan pada saat ini, bagaimanakah iman kita? Bagaimanakah kita percaya? Bagaimanakah kita memanggil Allah untuk hadir menyertai kita dalam menjalani hidup kita pada saat ini sesuai dengan pokok keselamatan. Kristus adalah pokok keselamatan. Bersukacitalah oleh keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari, sistematis yang pertama tadi dikatakan apa yang harus kita lakukan. Itu yang perlu. Apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi nas kita pada saat ini. Kita berseru, kita memanggil nama Tuhan, kita memanggil bersorak-sorak memanggil nama Tuhan. Kita teriak minta tolong, memanggil nama Tuhan. Apa yang ingin dikatakan melalui nas kita pada saat ini? Yang ingin dikatakan adalah bagaimana kita, percayakah kita, bagaimanakah iman kita kalau Allah akan dapat membantu kita? Percayakah kita Allah akan dapat membantu kita? Saudara-saudari yang terkasih, sistematis yang kedua, mengapa kita harus menjalani pergumulan ataupun persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini? Mengapa? Iman yang tahan uji adalah merupakan iman yang dapat menghadapi suatu pergumulan ataupun persoalan dengan sabar dan dengan baik, dibarengi dengan berdoa. Saudara-saudari, melalui nas kita pada saat ini, itu sebabnya dalam Yohanes 13 ayat 15 dikatakan, Aku telah memberikan suatu teladan, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Mengapa? Mengapa kita harus melakukan? Karena
Yesus sendiri sudah menunjukkan teladan di dalam hidup kita. Mengapa kita harus melakukannya? Agar kita selamat, agar kita mendapatkan keadilan di dalam kehidupan kita. Bagaimana perjalanan kehidupan Yesus? Dia selalu memberikan keadilan kepada orang-orang yang lemah. Bagaimana Yesus dalam kehidupannya, dia selalu menunjukkan keselamatan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Demikianlah halnya kita sebagai orang Kristen, tidak hanya sebagai pendengar untuk memberikan keselamatan, mendengarkan arti keselamatan dan keadilan, akan tetapi kita tidak melakukan. Itu sebabnya dikatakan tadi, apa dan mengapa dan siapa. Ini sistematis yang ketiga. Siapa yang ingin kita bicarakan melalui nas kita pada saat ini, yaitu Yesus Kristus yang pertama. Yang kedua adalah kita sebagai orang Kristen. Siapakah yang patut untuk kita panggil dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu Yesus Kristus yang sudah menawarkan keselamatan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberi kita teladan dalam menghadapi penderitaan, memberikan teladan. Apa itu? Yaitu melalui doa. Jadi dikatakan siapa? Yesus. Pelakunya siapa? Yesus dan kita. Bagaimana agar kita mendapatkan keadilan dan keselamatan tersebut? Yang pertama, melalui doa. Doa adalah merupakan kekuatan dan peneguhan iman dalam hidup kita. Doa adalah merupakan komunikasi, sarana, dan juga sebagai alat untuk berbicara kepada Tuhan. Bagaimanakah doa kita pada saat ini? Bagaimanakah doa kita? Apakah masih kita panjatkan kepada Tuhan? Yang kedua, taat dalam penderitaan. Yesus adalah Tuhan. Nama Yesus taat menjalani penderitaannya. Hal inilah yang menjadi tiruan bagi kita sebagai umatnya. Ya, taat dalam penderitaan. Bukan tidak bisa Yesus melalui semuanya dengan cara yang sangat gampang. Akan tetapi melalui penderitaan yang dilalui oleh Yesus, itulah yang ingin diajarkan kepada kita sebagai orang Kristen. Bagaimanakah kita dalam kesabaran kita untuk menjalani persoalan ataupun pergumulan tersebut, dan pada akhirnya mencapai ataupun meraih kemenangan. Yang ketiga, menerima dengan iman segala sesuatu. Walaupun yang terjadi di dalam hidup kita tidak seperti yang kita angan-angankan, yang kita harapkan. Akan tetapi, percayalah, semuanya akan diberikan sesuai dengan kerinduan kita. Makanya dikatakan dalam pengkhotbah, semuanya indah pada waktunya. Perkataan tersebut begitu sangat gampang untuk kita ucapkan dan kita perdengarkan, akan tetapi membutuhkan suatu perjuangan dan proses yang panjang sesuai dengan iman kita. Kalau kita tidak percaya, maka kita akan terbuang dan tercampakkan di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan di dalam nas kita, apa, mengapa, dan siapa. Nas kita pada saat ini itulah sistematikanya. Apa itu keselamatan dan keadilan? Mengapa kita harus menerima keselamatan dan keadilan? Dan siapa yang patut untuk kita tiru di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan keadilan dan keselamatan? Jawabannya hanya adalah satu, yaitu Yesus Kristus. Percaya atau tidak, maka kita tetap kembali kepada Yesus Kristus. Ilmu tanpa agama pada hakikatnya adalah buta. Agama tanpa ilmu pada hakikatnya lumpuh. Marilah kita mempersiapkan hati kita
untuk generasi-generasi muda yang beriman, generasi-generasi muda yang layak untuk menerima keselamatan, keadilan tersebut. Karena nas kita pada saat ini juga diajarkan kepada anak-anak kita, orang-orang muda, untuk memahami, untuk mengerti keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami untuk minggu 1 hari ini. Kuatkan seluruh para hamba-Mu supaya bisa menyampaikan firman dengan baik, dan juga jemaat-Mu penuh dengan sukacita dalam menjalani hari-hari mereka. Kiranya Engkau memberikan keselamatan, kiranya Engkau memberikan keadilan dalam kehidupan kami oleh dunia ini yang menawarkan kesenangan-kesenangan yang tidak kekal, akan tetapi Engkaulah yang memberikan keselamatan yang kekal Bapa. Sembuhkan yang sakit, Engkau berkati yang mencari pekerjaan dan dalam pekerjaan, Engkau berikan kepintaran yang sekolah dan yang kuliah. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.